Setiap individu memiliki karakter dan sikap yang berbeda-beda dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, dalam sejumlah pengalaman ada beberapa sikap yang jika tidak diatasi dapat membuat kita malah diremehkan oleh orang lain. Sikap-sikap ini dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap kita dan menurunkan nilai diri di mata mereka. Berikut adalah 5 sikap yang perlu diwaspadai karena dapat membuat kita diremehkan orang lain. Sebaiknya hindari sikap ini kalau tak mau dipandang sebelah mata oleh orang di sekitar kamu. Let's begin. Yang pertama, gampang minder dengan sikap sangat rendah diri. Rasa rendah diri yang berlebihan seringkali menjadi penghalang terbesar dalam meraih kesuksesan dan pengakuan dari orang lain. Orang yang gampang minder cenderung meremehkan kemampuan dan pencapaian diri sendiri. Mereka selalu merasa kurang dibandingkan dengan orang lain, sehingga sering menghindari tantangan dan kesempatan yang sebenarnya bisa mengembangkan potensi mereka. Sikap rendah diri ini juga membuat mereka sulit untuk berbicara di depan umum dan mengekspresikan pendapat karena takut akan penilaian negatif dari orang lain. Akibatnya, mereka seringkali diabaikan dalam diskusi dan keputusan penting, dan ini semakin memperkuat perasaan tidak berharga. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi seseorang untuk mulai mengenali dan menghargai kelebihan diri sendiri, serta belajar menerima dan mengapresiasi pujian dari orang lain. Dengan meningkatkan rasa percaya diri, seseorang bisa tampil lebih percaya diri dan kompeten di mata orang lain, sehingga mendapatkan penghargaan yang pantas. Yang kedua, tidak bisa diandalkan dengan sikap sangat pelin-pelan. Orang yang tidak bisa diandalkan seringkali menunjukkan sikap pelin-pelan atau inkonsisten. Mereka cenderung berubah-ubah dalam mengambil keputusan dan tidak teguh pada pendirian. Sikap seperti ini membuat orang lain merasa kesulitan untuk mempercayakan tanggung jawab kepada mereka karena takut keputusan yang diambil tidak akan dijalankan dengan baik. Ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang jelas dan konsisten juga mengindikasikan kurangnya komitmen dan kepercayaan diri dalam menjalani tugas-tugas. Nah, dalam lingkungan kerja, hal ini bisa sangat merugikan karena menghambat produktivitas dan kerjasama tim. Rekan kerja dan atasan mungkin akan memilih untuk memberikan tanggung jawab kepada orang lain yang dianggap lebih bisa diandalkan. Untuk mengatasi sikap pelin-pelan ini, penting untuk kita belajar membuat keputusan dengan cepat dan berpegang teguh pada keputusan tersebut. Menetapkan prioritas yang jelas dan mengelola waktu dengan baik juga dapat membantu seseorang menjadi lebih dapat diandalkan. Yang ketiga, takut memulai sesuatu, padahal belum mencoba sama sekali. Ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru adalah salah satu penghambat terbesar dalam meraih potensi diri. Seseorang yang takut memulai sesuatu biasanya terperangkap dalam kekhawatiran akan kegagalan atau penilaian negatif dari orang lain. Padahal, ketakutan ini seringkali tidak berdasar karena mereka belum mencoba sama sekali. Sikap seperti ini menghalangi seseorang untuk mengambil inisiatif dan mengeksplorasi peluang baru yang bisa mengembangkan diri. Dalam dunia yang terus berkembang, kemampuan untuk beradaptasi dan mencoba hal-hal baru sangat penting. Jika terus-menerus takut memulai sesuatu, maka seseorang akan tertinggal dan sulit untuk berkembang. Nah, untuk mengatasi rasa takut ini, penting untuk mulai dengan langkah-langkah kecil dan berfokus pada proses daripada hasil. Mengambil risiko kecil dan merayakan setiap pencapaian sekecil apapun bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi ketakutan akan kegagalan. Yang keempat, paranoid terhadap hal-hal baru yang semestinya bisa dicoba. Rasa paranoid atau ketakutan berlebihan terhadap hal-hal baru seringkali membuat seseorang terjebak dalam zona nyaman dan menghindari perubahan. Sikap seperti ini menghalangi pertumbuhan pribadi dan profesional karena mereka tidak mau mencoba sesuatu yang berbeda atau mengeksplorasi ide-ide baru. Ketakutan ini bisa berasal dari pengalaman buruk di masa lalu atau hanya kekhawatiran yang tidak berdasar. Dalam dunia yang dinamis, kemampuan untuk beradaptasi dan menerima perubahan adalah kunci kesuksesan. Sikap paranoid terhadap hal-hal baru membuat seseorang terlihat tidak fleksibel dan sulit bergaul yang pada akhirnya membuat mereka diremehkan oleh orang lain. Untuk mengatasi rasa paranoid ini, penting untuk mengembangkan pola pikir terbuka dan berani mengambil resiko. Mengumpulkan informasi yang cukup tentang hal baru yang akan dicoba dan bergaul dengan orang-orang yang positif dan mendukung dapat membantu mengurangi rasa takut dan meningkatkan keberanian untuk menghadapi perubahan. Dan yang kelima, sangat pasif dengan sikap tertutup yang berlebihan. Sikap pasif dan terlalu tertutup bisa membuat seseorang tampak tidak peduli dan tidak terlibat dalam lingkungan sekitarnya. Orang yang sangat pasif biasanya menghindari interaksi sosial dan lebih suka menyendiri. Mereka jarang mengungkapkan pendapat atau berpartisipasi dalam diskusi, sehingga seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan.
Nah, sikap tertutup yang berlebihan ini membuat orang lain merasa sulit untuk mengenal dan memahami mereka, yang pada akhirnya menyebabkan mereka diremehkan. Dalam lingkungan sosial dan profesional, sikap aktif dan terbuka sangat penting untuk membangun jaringan dan mendapatkan pengakuan. Untuk mengatasi sikap pasif dan tertutup, penting untuk mulai membuka diri dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mengungkapkan pendapat secara lebih aktif bisa membantu meningkatkan keterlibatan dan membuat orang lain lebih menghargai kehadiran kita. Belajar berkomunikasi secara efektif dan menunjukkan minat terhadap orang lain juga bisa membantu mengurangi sikap tertutup yang berlebihan. Menghindari 5 sikap ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan citra di mata orang lain. Dengan mengatasi rasa rendah diri, belajar lebih handal, berani mencoba hal baru, terbuka terhadap perubahan, dan aktif dalam interaksi sosial, maka kita bisa membangun reputasi yang lebih positif dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita bisa meraih lebih banyak kesempatan dan sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.